Reportase itu adalah kegiatan jurnalistik berupa meliput langsung ke lapangan, ke TKP tempat kejadian perkara. Wartawan mendatangi langsung tempat kejadian peristiwa lalu mengumpulkan fakta data seputar peristiwa tersebut. Jadi reportase itu kita on the spot gitu ke TKP. Ada kejadian di mana, informasi yang kita dapat, kita on the spot. Kita melihat apa data yang bisa dikumpulkan. Nah, di dalam reportase itu kita bisa melihat kejadian yang ada di sekitar itu sebelum wawancara. Jadi tanpa wawancara dulu, misalkan vitalitas dan seksualitas pada pria. Ada kejadian kecelakaan, ada dua mobil terbalik, yang satu berwarna kuning, yang satu berwarna hitam. Satu mereknya ini, satu mereknya ini. Itu bisa didapat data tersebut tanpa kita tanya, karena kita lihat. Itu reportase. Lalu habis itu peristiwa yang diliput harus bernilai jurnalistik atau bernilai berita, yakni aktual, faktual, penting, dan menarik. Peristiwa sendiri secara garis besar terbagi menjadi dua peristiwa. Satu, peristiwa yang diduga direncanakan. Yang kedua, peristiwa yang tidak terduga kejadiannya. Atau tempat-tempat yang dimungkinkan munculnya peristiwa. Jadi secara terus-menerus berkala. Itu beat system. Jadi kalau kita sudah terjun ke lapangan, pada akhirnya kita akan menemukan spot-spot atau titik-titik itu yang pasti di sini kira-kira sering terjadi masalah, di sini sering terjadi masalah. Kita menandai hal itu. Itu beat system. Misalnya karena kita sering mobile ya, kita sering tahu ada banyak berita juga, misalkan di pasar tuh sering kecopetan. Nah, jika kita menggunakan beat system ini, reportase beat system ini, kita lebih sering mendatangi tempat-tempat yang sudah kita tandai. Kita sudah tahu, ini pasti sering terjadi pencopetan di pasar. Jadi kita sering main ke pasar, misalnya. Itu beat system. Lalu follow up, sedangkan follow up system adalah teknik meliput bahan berita dengan cara menindaklanjuti yang sudah muncul. Jadi berbeda dengan beat system. Beat system itu tadi menandai, kalau follow up itu menindaklanjuti dari apa yang kita tandai. Jadi seperti terusannya, terus menerus, informasinya berkala, bersambung. Fairness doctrine atau doktrin kejujuran yang mengajarkan mendapatkan berita yang benar lebih penting daripada menjadi wartawan pertama yang menyiarkan atau menuliskan. Jadi ketepatan informasi itu nilainya lebih besar daripada kita yang duluan. Jadi daripada cepet-cepetan tuh lebih baik ya nggak terlambat banget. Tapi beritanya isinya tuh komplit. Nah, berita yang informasinya jelas, komplit itu tidak rawan permasalahan. Jadi seminimal mungkin timbul perkara yang menjadi objek berita dengan meliput semua atau kedua belah pihak. Seperti yang dibahas di depan-depan tadi oleh para senior. Kita harus mengkonfirmasi semua pihak yang terkait yang akan tercantum di dalam berita. Misalnya konflik dua kubu, dua-duanya kita wawancarai. Nah, misalkan permasalahannya timbul dari kubu A, itu menggugat ke kubu B. Kita tidak boleh hanya berhenti di statement kubu A. Kita juga harus mengkonfirmasi kubu B ini, dari kubu A ada informasi seperti ini, bagaimana dengan B. Nah, fungsi kita kan hanya sebagai media, jadi kita tidak bisa
menghakimi, oh ini lebih condong ke A atau ke B, tidak. Jawaban dari keduanya kita tulis apa adanya. Ataupun meskipun itu tidak dijawab, no comment, kita tulis no comment. Memang tidak ada tanggapan dari kubu B misalkan. Kalau beritanya memang harus tayang, ada banyak pertimbangan di situ. Bedanya wawancara dengan ngobrol itu apa? Wawancara itu obrolan satu arah. Jadi pewawancara itu menggali informasi dari yang diwawancarai tanpa berhak memberi opini. Jadi pewawancara ini tidak bisa memberi saran, tidak bisa memberi nasihat kepada narasumber. Itu wawancara, pembicaraan satu arah. Jadi kita sebagai wartawan tidak berhak beropini kepada satu kejadian. Kalau wawancara satu arah. Lalu teknik hunting yang ketiga itu riset kepustakaan. Riset kepustakaan atau secara ilmiah dapat meningkatkan kadar hormon testosteron, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina pria, dan membantu mengatasi permasalahan ejakulasi dini, impotensi, dan meningkatkan vitalitas pria. Dengan mencari clipping koran, makalah-makalah atau artikel koran, atau hal apapun yang pernah termuat di media, itu kita rangkum dan kita jadikan satu berita. Jadi hunting berita yang ketiga ini, riset kepustakaan ini bisa tidak datang ke lokasi, bisa tidak reportase, bisa tidak wawancara. Jadi kita mencari data-data dari media-media sebelumnya yang pernah menerbitkan tentang berita tersebut. Berarti kita seperti membuat satu rangkuman data dan kita beritakan. Yang ketiga, riset kepustakaan. Itu riset itu ada 3. Untuk hunting-hunting berita itu di luar ini supaya kita ini mudah sekali mendapat informasi. Kita di dalam pergaulan kita baiknya juga membangun satu personalitas yang kuat. Lalu kita masuk ke dalam unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita seperti yang sudah dijelaskan Pak Agus tadi, 5W1H. Lalu kelayakan berita secara umum tadi juga sudah dijelaskan. Penting, besar, timeline waktu, lalu proximity dekat, dan promise tenar, human interest manusia secara umum itu. Lalu kita berkembang pada teknik wawancara jurnalistik. Wawancara adalah tanya jawab untuk memperoleh informasi atau keterangan akan suatu hal, dan wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Dalam wawancara, bertanya kepada narasumber, saksi pengamat berwenang sebagaimana untuk menggali atau mengumpulkan informasi, keterangan, fakta, data tentang peristiwa. Model-model wawancara. Model wawancara ada 2 macam diantaranya. 1. Wawancara langsung atau bertatap muka, face to face, langsung dengan narasumber. Kedua, wawancara tidak langsung, misalnya melalui telepon, chatting, email. Tapi ini, yang kedua ini sebisa mungkin dilakukan apabila hanya memang terdesak. Nah, sudah kenal akrab. Yang kedua ini opsi terakhir lah, opsi terakhir. Baiknya memang face to face, lebih enak. Jadi sebelum kita membidik seseorang untuk kita wawancarai, kita baiknya mengenal ruang lingkupnya dia. Ruang lingkup seseorang ini, orangnya seperti apa, pergaulannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Lalu
Yang ketiga, wawancara eksklusif atau exclusive interview, yaitu wawancara yang dilakukan secara khusus, tidak bersama wartawan lain dan media. Jadi kalau kita sering dengar di TV Najwa Shihab itu mengatakan wawancara eksklusif bersama, itu adalah benar-benar tidak ada media lain. Jadi memang antara pewawancara dan yang diwawancarai disebut wawancara eksklusif. Lalu wawancara tertulis dilakukan via email atau bentuk komunikasi tertulis lainnya. Wawancara tertulis. 7. Wawancara cegat pintu atau doorstop interview, yaitu wawancara dengan cara mencegat narasumber di sebuah tempat, misal tersangka korupsi yang baru keluar dari ruang interogasi. Sering kita lihat di TV-TV teknik-teknik ini. Ya, istilahnya doorstop interview. Dari sini mungkin ada yang bisa didiskusikan atau kita lanjut oke. Teknik-teknik wawancara juga pada para praktisi jurnalisme umumnya sependapat tidak ada kiat mutlak wawancara jurnalistik. Setiap wawancara memiliki trik atau cara tersendiri guna menemui dan memancing narasumber untuk berbicara. Topiknya apa? Clue-nya apa? Poinnya apa? Kita tentukan dulu core-nya, intinya. Dari situ kita bisa mengembangkan ini mau kemana, ini bagaimana. Lalu memahami masalah yang ditanyakan. Wawancara yang baik tidak berangkat dengan kepala kosong. Dengan kita sudah menentukan core-nya, intinya, kita tahu dari satu inti tersebut, kita kan harus melengkapi sisi-sisinya. Itulah kaitan pertanyaannya di situ. Jadi kita sudah menyusun rangkaian pertanyaan tentang satu inti tersebut. Misalnya kasus psikopat memutilasi beberapa orang. Nah, core-nya kan psikopat memutilasi beberapa orang. Dari situ bisa timbul banyak sekali pertanyaan. Apa latar belakangnya? 9. Hindari pertanyaan yes no question. Pertanyaan yang hanya butuh jawaban iya dan tidak. Gunakan mengapa, bukan apakah. Jawaban atas pertanyaan mengapa Anda mundur tentu akan lebih panjang ketimbang pertanyaan apakah Anda mundur. Jadi hindari pertanyaan yes no question. Pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Jadi pembicaraan itu diperpanjang. Mengapa Anda melakukan ini? Apakah Anda melakukan ini? Nah, kalau pertanyaannya mengapa, dia akan menjawab karena. Panjang lagi. Lalu jawaban tersebut kita tanya lagi mengapa? Misalkan bila perlu. Sepanjang mungkin, sebanyak mungkin data yang harus inti dari kemudahan kita untuk mendapatkan informasi selain teknik-teknik yang dipakai ini adalah personality kita sendiri. Personality kita ini tergantung dari pergaulan kita sendiri. Pergaulan kita ini tergantung dari keilmuan kita yang kita pahami. Keilmuan kita tergantung dari apa yang kita pelajari. Apa yang kita pelajari tergantung dari apa yang kita sukai. Jadi bermuaranya itu ke selera. Selera kita menentukan nasib kita dalam hal apapun. Jadi mengenali diri terlebih dahulu itu sangat penting. Saya ini cocoknya apa? Nah, itu pertanyaan yang sangat sulit. Meskipun terdengar gampang, saya ini seperti apa? Saya ini sukanya apa? Yang saya lakukan apa? Saya harus bagaimana? Mengenali diri sendiri dulu. Nah,
Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau didiskusikan.